ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Teman-teman, hari ini Nyai masih mau mengulas tentang status janda. Kenapa Nyai merasa terganggu sekali ada orang yang selalu merendahkan, meremehkan, dan menghina status janda? Ya, Nyai sedikit kurang nyaman gitu loh dengan hinaan atau cercaan orang-orang memandang status janda. Semua wanita tidak ingin menjadi janda. Semua wanita tidak ingin hidup sendiri. Semua wanita tidak ingin hidup bercerai atau ditinggal pergi oleh pasangannya. Tapi takdirnya lah yang menentukan bahwa ia harus berpisah dengan pasangannya. Dan itu tidak bisa kita tawar-tawar, karena itu urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada orang yang mengolok-olok seorang janda, maka hati-hatilah. Kalian tengah mengolok-olok takdir dari Allah. Ingat, kalau orang Islam itu tahu dong kisah Rasulullah bagaimana. Rasulullah itu punya 11 istri. Hanya satu istri Rasulullah yang gadis, itu Aisyah. Ya, selebihnya kayak Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah, itu juga janda. Jadi apabila ada orang yang mengatakan, ih ada janda, janda jangan deket-deket, awas suami kita direbut sama janda. Salah. Stigma kalian salah. Sama saja kalian menghina Rasulullah dan Siti Khadijah. Ya, karena apa? Janda itu ditempatkan di tempat yang mulia di dalam Islam dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Ya, Nyai kasih tahu pemahaman-pemahamannya supaya teman-teman yang ada di seluruh negeri ini bisa paham. Nah, mungkin ada yang kesel dengan janda, si janda dekat sama suaminya atau suaminya nikah sama janda, ya kan? Bisa aja begitu kan. Harusnya istrinya introspeksi diri dong. Kenapa suaminya bisa jatuh cinta sama seorang janda dan mencintai janda itu betul-betul dari hatinya dan sampai menikah dengan janda itu. Istri harus introspeksi diri dong. Bisa aja dong selama ini istrinya udah menopause, udah frigid, ya kan, udah kurang melayani suaminya, terlalu cuek, terlalu sibuk dengan dirinya, atau istrinya terlalu pelit atau terlalu sombong. Bisa aja. Karena perempuan ini selalu merasa dirinya paling baik dan benar. Dan perempuan tuh paling tidak mau minta maaf duluan kepada suami. Dan selalu merasa, aduh aku itu udah benar, emang aku salah apa ayah? Tidak ada yang maha benar. Setiap menit, setiap detik kita akan melakukan kesalahan. Jadi apabila suami kita bisa kepincut dan menikah dengan janda, harusnya Anda introspeksi diri. Bukan menyalahkan jandanya. Ada juga loh, seorang janda menikah dengan laki-laki yang beristri, tapi jandanya punya uang, punya segalanya. Ada. Berarti apa? Itu takdir. Jadi jangan selalu menyalahkan jandanya, ya. Nyai jujur aja, Nyai single parent. Nyai pernah bersuami dulu, tapi Nyai sekarang sudah bercerai. Dan itu sudah lama, ya kan? Dan sudah lama, dan Nyai tidak pernah menyalahkan suaminya jatuh cinta dengan orang lain yang berstatus janda. Nyai introspeksi diri di saat kami putus sidang. Nyai minta maaf kepada mantan suami. Nyai bilang, maafkan saya kalau selama saya menjadi istrimu, saya tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak patuh, dan mungkin ini yang terbaik. Itu alangkah indahnya apabila kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan pasangan kita. Dan syukur alhamdulillah sampai detik ini hubungannya sama mantan tuh baik banget. Ya, baik banget. Nyai ke siapa aja, mau ke mantan pacar, mau ke mantan suami, Nyai berhubungan sangat baik. Karena memang Nyai tidak mau cari ribut aslinya ya. Nah, Nyai itu bukannya apa-apa, terganggu ada yang waktu janda bolong, lu gatel banget nyari-nyari laki gue. Hei, salah kamu, justru lakimu yang cari janda. Ya kan? Kalau emang ada laki-laki nikahin janda, berarti dia tuh merasa nyaman dan mendapatkan yang dia mau tuh dari si janda. Berarti istrinya tidak dapat memberikan apa yang dimau oleh si suaminya. Jangan selalu menyalah-nyalahkan janda, bro. Ya, jangan gitu loh. Hati-hati kalau misalnya kita berpikir, kita introspeksi diri, koreksi diri, apakah kita sudah baik dan benar selama ini sama suami, gitu loh. Orang yang selalu mengatakan dirinya sudah paling baik, paling benar, dan paling taat, itu adalah ciri-ciri orang yang munafik, karena dia mendustai dirinya sendiri. Dan ingat ya, neraka paling bawah adalah neraka bagi orang-orang munafik. Di atasnya baru neraka orang-orang yang melakukan perzinahan. Jadi jangan merasa, aku tuh kan udah selalu sekian puluh tahun, aku tuh sama suami aku begini-begini, dan aku gak pernah salah. Salah cara berpikir Anda. Apalagi seumpamanya kita menjadi istri orang, tapi kita gak dekat sama keluarga
suami, kita jauh dengan keluarga suami, atau kita pelit, ya, kita pelit dengan keluarga suami, kita pelit dengan suami. Misalnya pas suami lagi nggak ada uang tuh, kita hitung-hitungan uang sama suami. Ada seperti itu, istri sama suami memberikan uang, tapi itu jatuhnya pinjaman, utang. Itu nggak boleh. Karena suami selama ini menafkahi kita itu lahir batin, tanpa ada pamrih. Tapi kita begitu punya uang dan suami butuh bantuan dengan kita hitung itu sebagai utang. Cara Anda sangat salah sekali. Makanya suami Anda nikah sama janda, ya kan? Gitu loh. Karena mungkin jandanya lebih baik daripada Anda. Nah, teman-teman, Nyai itu terganggu dengan di media sosial itu belakangan ini ya, Nyai perhatikan itu bahasa janda tuh jadi bahan olok-olokan gitu loh. Apalagi yang merasa jadi istri sah, ya kan? Pelakor janda, janda pelakor. Wow, hebat sekali Anda bisa memvonis orang sebegitunya. Seolah Anda udah merasa Anda itu adalah yang terzolimi, tapi Anda tidak sadar apa yang Anda lakukan selama ini. Kenapa suami bisa berpaling? Harusnya Anda introspeksi diri dan bertanya kepada Allah, apa yang telah hamba lakukan ya Allah, sehingga suami hamba berpaling kepada wanita lain. Nyai pernah merasakan hal itu, dan Nyai tidak pernah menyalahkan suami Nyai. Sampai detik ini, alhamdulillah hubungan kami baik. Gitu loh ya. Boleh nanti kapan-kapan Nyai akan ajak mantan Nyai berbicara, kita tanya bagaimana Nyai selama ini menjadi istrinya. Sebegitu aja, masih aja Nyai diduain gitu loh. Tapi ya udah masa lalu ya. Nah, teman-teman, Nyai hanya ingin membuat teman-teman yang punya suami atau yang hidupnya sendiri, janganlah saling menghina, ya. Janganlah saling meledek status orang, jangan saling merendahkan orang lain. Kalau ada seorang janda menikah dengan suami orang, yang salah pribadinya, akhlaknya, bukan statusnya. Ya, status janda tidak salah. Begitu juga dengan para istri. Anda introspeksi diri. Apa yang pernah Anda lakukan untuk suami Anda? Apakah Anda sudah jadi istri yang baik dan benar? Apakah Anda sudah mampu membahagiakan suami Anda? Lahir batin, itu perlu loh. Jangan salah, kita menikah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, kebutuhan biologis itu yang paling utama. Itulah pintu gerbang keharmonisan rumah tangga. Kadang kan orang kalau udah menopause, udah nggak mau lagi, udah males melayani suami. Jangan salahkan dong, suaminya mencari janda, atau menikah dengan gadis, atau menikah dengan teman kerjanya, atau teman sekolahnya. Jangan salahkan itu. Makanya teman-teman, mari kita mulai sekarang bersikaplah yang baik. Kalau memang ada orang yang berstatus janda melakukan sebuah kesalahan, jangan kita langsung memvonis dan menghakimi dia adalah pendosa. Jangan. Karena dosa itu hanya Allah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.